Berjumpa lagi dengan saya, Sab'atun Insyah, dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Materi kali ini yang saya bawakan berjudul Berakhlak Mulia dengan Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga kalian di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada kali ini materinya masih sama seperti kemarin, yaitu Asmaul Husna. Tapi dalam materi kali ini kita akan membahas berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna beserta artinya bukan? Nah, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Nah, beberapa contoh sifat-sifat Allah akan kita bahas di laman berikutnya. Asmaul Husna di pelajaran bab ini masih 5 ya. Nah, agar kita tidak lupa, maka kita baca lagi 5 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah Al-Malik. Nah, masih ingat Al-Malik itu apa artinya? Ya, Al-Malik artinya Maha Raja. Jadi Allah itu adalah maha dari segala raja-raja yang ada di alam dunia ini. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa dari Allah. Allah itu maha kuat. Ya. Yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya maha suci. Allah itu maha suci, bersih. Tidak ada suatu kotoran atau kesalahan sedikit pun. Yang keempat adalah As-Salam. As-Salam artinya maha sejahtera. Karena yang menyejahterakan alam beserta isinya ini semuanya adalah Allah. Yang kelima adalah Al-Mukmin. Al-Mukmin artinya maha pemberi keamanan. Nah, masih ingat kan anak-anak semuanya? Nah, setelah itu nanti kita bahas materi yang akan dibuka di laman berikutnya. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin ada di sini. Mari kita simak video berikutnya. Yang pertama adalah menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa yang ada di gambar tersebut?
Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, apabila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dalam membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Hati-hati ya anak-anak. Menahan diri itu adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua adalah mandiri. Nah, kalian lihat gambar di atas. Ketiga gambar tersebut merupakan anak yang sedang memakai bajunya sendiri. Terus yang kedua, dia menata buku-buku jadwal pelajarannya sendiri. Dan ketiga, menalikan sepatu juga sendiri tanpa bantuan orang tua atau siapapun. Itu yang dinamakan mandiri ya. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, maupun teman. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Yang ketiga adalah cinta kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Nah, mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam loh. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat. Anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna, Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar.
Semangat anak-anak, jaga kebersihan di sekitar kita. Yang keempat adalah menjaga lisan. Pernahkah kalian merasa bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan malah menyakitkan. Hati-hatilah berbicara. Pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkanlah dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna Assalam. Yang terakhir yaitu nomor 5, hidup tertib. Nah, di gambar ini dijelaskan atau digambarkan bahwa ada orang yang sholat berjamaah dengan tertib tanpa desel-deselan ya. Dan ada yang berjalan di zebra cross dengan tertib tanpa lari-larian atau bergurau sama teman. Kemudian di gambar yang ketiga yaitu upacara bendera dengan tertib. Yang keempat adalah gambar menonton TV secara bersama-sama. Nah, bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu-rambu? Nah, pasti kan bisa mencelakakan diri kita sendiri, ya kan? Selain mencelakakan diri kita sendiri, orang lain juga ikut merugi. Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melempar botol ke lapangan? Nah, suatu suasana tidak aman, takut dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tidak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Ini kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Nah, membuat orang lain merasa aman itu merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Nah, sudah paham anak-anak tentang 5 cerminan dari 5 Asmaul Husna tadi? Nah, sudah saatnya kalian menjawab pertanyaan yang sudah Bu Iin siapkan.
Nah, pertanyaannya adalah tuliskan contoh perilaku terpuji yang mencerminkan teladan mulia Asmaul Husna berikut ini. Di sini ada 5 Asmaul Husna ya anak-anak. Dan di titik-titiknya nanti diberi jawaban contoh perilaku terpujinya. Ya, paham kan? Yang nomor 1 Al-Qudus, nomor 2 As-Salam, nomor 3 Al-Malik, nomor 4 Al-Mu'min, dan yang nomor 5 Al-Aziz. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, kini tiba waktunya kita berada di penghujung belajar hari ini. Marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.